Apapun yang kita miliki di bumi ini nggak akan kita bawa nanti waktu kita mati. Semua yang terjadi di hidup kita kalau diizinkan, itu untuk membersihkan. Tuhan tidak pernah punya rancangan celaka. Tuhan berniat untuk meruntuhkan. Tuhan tidak punya rancangan kehancuran. Kalau kita ditebas seolah-olah, itu dibersihkan karena kita bukan orang fasik namun orang benar. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita ambil Alkitab kita akan baca firman, ambil catatan juga. Saya hari ini memberi judul renungan kita 4 macam ranting dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan dulu ya, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kita akan lebih mengenali apa yang salah dan apa yang betul di dalam hidup kita. Ada 4 macam ranting. Ini mengenai hidup Anda dan saya. Kita mulai ayat 1 dulu, dimulai perkataan Yesus begini, akulah pokok anggur yang benar. Ya, Jesus the center of our life. Yesus adalah pusat kehidupan. Pokoknya kalau Yesus sebagai pusatnya, kita akan mudah mengenali apa yang salah. Kalau kita pada jalan kebenaran dan hidup, kalau Yesus ada di tengah-tengah, dia menjadi nomor 1 dan segalanya, hidup kita pasti ada pada relnya Bapa di sorga. Karena Alkitab mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, lalu Yesus lanjutkan, saya ajak Anda untuk melihat bahwa Anda dan saya harus tinggal di dalam Kristus secara sengaja. Musti kerasan. Sama Tuhan itu jangan datang pergi, cabut tiba, lalu begitu terus on dan off. Hanya hampiri Tuhan kalau ada perlunya. Tinggallah di dalamnya, pasti kau akan berbuah. Kata tinggal itu konsisten, di situ terus, dia nggak pergi-pergi. Itu bukan visitasi, dia bukan visitor atau seorang tamu. Dia seorang residen, seorang yang tinggal di sana. Saya ajak Anda untuk betul-betul tinggal di dalam Kristus. Jangan jadi Kristen pelataran, atau jangan jadi sekedar seorang yang cari agama atau kepercayaan. Yesus lebih dari itu. Dialah kehidupan, dialah jalan, dialah kebenaran. Nah ayat 2, setiap ranting padaku, kata Yesus, yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bagi si ranting gak ada bedanya sih dipotong sama dibersihkan, toh sama-sama dipotong. Pernah lihat vineyard gak? Saya pernah. Atau kebun anggur. Kalau ditebas tuh rantingnya, ranting nggak tahu bedanya. Yang jadi ranting itu mungkin merasa sakitnya sama. Dipotong dan dibersihkan itu dua-dua sama-sama dipotong loh. Sama-sama seperti ditabur dan dikubur. Dua-dua sama-sama dikubur di bawah tanah. Bedanya di sini, bedanya adalah di tangan sang vineyard master atau di tangan sang petani, di tangan yang ahli. Bedanya itu pada rencana Allah. Allah membuat perbedaan. Setiap musibah malapetaka atau masalah yang dialami oleh manusia akan ada bedanya antara orang fasik dan orang benar. Bedanya pada Allah. Kita sama-sama rasa sakit kalau mengalami pencobaan. Ketika kita ditimpa persoalan, baik orang fasik atau orang benar sama-sama menderita. Bedanya adalah kelanjutan ceritanya, episode 2. Nah, disitulah perbedaannya. Bagi orang fasik, masalahnya adalah kehancurannya. Bagi orang benar, sekalipun dia seolah-olah dihancurkan, sekalipun jatuh, dia tidak akan tergeletak. 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangun lagi. Sebab Tuhan menopang tangannya. Bedanya terletak pada rencana Allah. Makanya itu tinggal dalam Kristus. Karena Kristus belum selesai rencananya atas hidupmu. Orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak pernah bisa game over di hidup ini.
Mati pun adalah keuntungan karena hidupnya adalah Kristus. Dipotong dan dibersihkan, sama-sama ditebas. Bagi sang ranting, bedanya di iman. Orang fasik ketika mengalami malapetaka, dia nggak tahu harus berbuat apa. Dia akan keluar semua kungfunya, koneksinya, sumber dayanya yang semu, segala sesuatu yang duniawi akan satu persatu menjadi senjata andalannya, lalu dia terakhir kecewa dengan hidup ini. Tapi orang benar, beriman pada Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, beriman ini, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Itulah bedanya orang benar dari orang fasik. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Kenapa Tuhan izinkan masalah menerpa atau menimpa anak-anaknya? Seperti Ayub di perjanjian lama. Why? Kenapa? Supaya yang pasti ya, beberapa alasan ini saya yakin itulah hati Tuhan atas kita. Supaya kita itu gak menggenggam gini loh dengan perkara-perkara duniawi. Supaya kita menyadari, semakin sadar lagi bahwa hidup ini sementara. Apapun yang kita miliki di bumi ini gak akan kita bawa nanti waktu kita mati. Semua yang terjadi di hidup kita kalau diizinkan, itu untuk membersihkan. Tuhan tidak pernah punya rancangan celaka. Tuhan berniat untuk meruntuhkan. Tuhan tidak punya rancangan kehancuran. Kalau kita ditebas seolah-olah, itu dibersihkan karena kita bukan orang fasik namun orang benar. Tidak pernah Tuhan itu punya hati untuk memotong anak-anaknya. Kalau kita di-cut, terjadi di luar rencana kita, di luar dugaan ekspektasi kita, tidak ada kabar kejutan bagi orang percaya. Semua terjadi di hidup ini, ajarku menyadari Kau selalu punya rancangan indah. Kalau kita ditebas pun itu dibersihkan, tidak pernah dipotong oleh Tuhan. Karena kita punya iman percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Diizinkan masalah supaya kita nggak menggenggam dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Sebab Ku tidak akan membawa apa-apa pulang nanti ke rumah Bapa. Dan juga supaya kita lebih bergantung pada Tuhan. Seperti Paulus tuh dikasih duri di dalam dagingnya, diizinkan 3 kali dia berseru. Duri masih di situ. Kasih karunia-Ku cukup bagimu, supaya dia bergantung pada Tuhan lebih dari sebelumnya. Selain itu, kenapa ya anak-anak Tuhan diizinkan untuk dibersihkan? Rasanya ditebas dari sisi carang. Dari sisi Tuhan, itu dibersihkan. Kenapa ya? Supaya lebih banyak berbuah. Ayat 2, setiap ranting padaku yang gak berbuah dipotongnya. Oke, fine, kita tahu itu. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya, nah itu garis bawahi, ia lebih banyak berbuah. Gimana sih caranya hidup kita lebih alami? Perkara baru, itulah berbuah lebih banyak. New things. Dulu ya sebelum aku ngalami lembah kekelaman ini, aku orang yang manja. Gak hanya di sifat ya, kadang-kadang juga dalam bentuk barang dan benda. Ada orang tertentu, ketika senjata ditempa melawan dia, bukan hanya tidak membuatnya jatuh, malah jadi peluru keberhasilannya. Ada orang tertentu, disikat-sikat, malah gak habis. Malah dia menjadi orang yang diberkati lebih dari sebelumnya. Seperti orang Israel, ditekan sama bangsa Mesir, malah keluar membawa jarahan. Seperti bangsa Israel di perjanjian lama dalam peperangannya, mereka diserang musuh, malah setelah itu, mereka mendapatkan teritori musuh-musuh mereka. Perkara yang lebih besar, perkara yang baru maksud saya, itulah lebih banyak berbuah. God will do new things through you. Kalau Anda dibersihkan, bersyukurlah. Waktu alami ya gak enak. Serasa ditebas itu sakit dalam pengalaman. Tapi hasil akhirnya itu loh, ada perkara baru yang Tuhan sediakan. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what the Lord has prepared for you. Tidak ada mata yang sudah, mata Anda belum melihat, telinga Anda belum mendengar, pikiran Anda bahkan belum membayangkan apa yang Allah telah sediakan di depan ini untukmu. Selain itu, berbuah lebih banyak itu juga berarti perkara yang lebih besar. Sama dengan yang dulu, cuman lebih besar dari yang lalu. Berbuah lebih banyak.
Dulu buah 1 jeruk, sekarang buah 10 jeruk. Atau dulu berbuah jeruk biasa, masam lagi. Sekarang berbuah jeruk Bali yang gede-gede itu, manis juga. Lebih banyak berbuah itu bisa jadi buahnya lebih besar dari sebelumnya, lebih manis dan lebih indah. Tetapi bukan hanya greater things, juga bisa improve things. Lebih banyak berbuah juga bisa berarti perkara-perkara dulu, perkara-perkara lama, namun diperbaiki. Jadi sekali lagi ya, lebih banyak berbuah itu berarti new things, greater things, improve things. Perkara baru, perkara lebih besar, atau perkara lama yang diperbaiki, lebih bagus dari dulu. Nah itu dia, tujuan kita dibersihkan adalah supaya kita lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku. Ayat 4 ada perkataan seperti ini, kalimat berikut ini. Ranting gak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Nah sekarang mari kita cek ya, investigasi. Ranting-ranting apa aja dalam hidup kita? Apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita pupuk, tapi apa yang harus kita potong dan kita buang. Mari kita lihat sekali lagi di ayat 2 saya baca untuk Anda. Setiap ranting padaku yang gak berbuah dipotongnya. Tapi setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Catat ada 4 ranting yang saya mau perkenalkan kepada Anda. Yang satu namanya ranting mati. Ranting mati, itu rantingnya sudah kering, tapi masih ada di sana. Ya, bahkan pohon mati pun masih berdiri kadang-kadang sebelum tumbang suatu hari. Ranting mati adalah area di dalam hidupmu dan hidupku yang kita tahu itu di luar kehendak Allah. Yang gituan harus dipotong, nggak bisa dibersihkan. Itu nggak ada kompromi. Jangan kompromi sama dosa. Kalau kita tahu bahwa itu salah, jangan diterusin. Kalau kita tahu itu menista Allah, jangan nekat jalan terus. Kalau kita tahu itu mendukakan Roh Kudus, jangan uji nyali. Ranting mati adalah area-area, those areas in your life that are outside God's will. Area itu di luar kehendak Allah. Beberapa orang pacarannya di luar kehendak Tuhan. Ada juga yang beda iman. Wah, itu susah jalan. Nah, kita mau tawar-menawar dengan Tuhan, nanti gampang lah. Nanti kemudian hari saya menangkan. No, kita jelas-jelas tahu jangan menjadi pasangan yang tidak sepadan. Kalau sudah menikah, jangan cerai. Sekarang waktunya Anda pikul salib dan doakan sampai si dia, pasangan hidupmu itu, atau your spouse, suami atau istri Anda itu, menerima Yesus. Ada juga yang pacarannya sudah oke, sama-sama seiman dalam Tuhan, tapi caranya di luar kehendak Tuhan. Bagaimana bisa Tuhan memberkati? Tanpa pacaran kudus, mana ada pernikahan kudus? Those areas, area-area dalam hidupmu yang di luar kehendak Tuhan. Bisa jadi yang di luar kehendak Allah dalam mulut kita. Lidah bibir kita pakai untuk mencerca, menghakimi, untuk pesimis, melulu, dan mengeluh. Bagaimana bisa diberkati kalau pengakuanmu begitu? Jangan-jangan waktu dibaptis dulu, semua basah masuk ke dalam air ceritanya. Seperti Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun. Ini Roh Kudus gak turun-turun, kenapa? Karena waktu masuk ke air gak komplit. Mulutnya masih ada di luar. Ini hanya ilustrasi saja. Tapi dari sini kita pahami bahwa kalau kita mau mengalami berkat Tuhan dan berbuah lebih banyak, kalau kita mau pohon kehidupan kita itu lebih lebat berbuah, dan kita harus semua bagian tubuh kita, setiap area hidup ini harus dibawa masuk di dalam kehendak Allah. Tidak boleh ada area terpisah dari hadirat dan firman-Nya. Ranting mati harus dipotong. Kedua, ranting musuh. Ranting musuh juga harus dipotong. Yang ini jangan main-main ya. Dalam bahasa Inggrisnya dulu ranting musuh itu penjelasannya begini. Foreign objects with evil mind. Setiap benda-benda asing dengan pikiran-pikiran jahat. Kalau Anda mau diberkati dan mau berbuah lebat, tapi mau pakai narkoba juga contohnya, barang terlarang. Itu adalah substance atau benda-benda asing yang masuk ke sistem tubuhmu. Selama Anda pakai itu,
Anda tidak akan pernah normal hidupnya. Memang menjadi candu saya mengerti, tetapi lebih kepada pergaulan sih. Kecanduan itu Tuhan ciptakan badan kita bisa detoks sendiri. Apalagi kalau dengan kuasa Roh Kudus, kelepasan terjadi. Tapi selama kita dibawa influence atau dibawa pengaruh, ada yang dibawa pengaruh alkohol berlebihan, ada yang narkoba, benda-benda asing ini, tapi punya pikiran sendiri. Orang pakai ini bisa halusinasi. Ada orang yang bisa ketawa ke TV, ketawa-ketawa sendiri. Nanti bisa paranoid. Ya kan? Nanti juga bisa. Nggak bisa, kita harus lepaskan itu. Itu adalah ranting musuh di hidupmu. Pornografi juga. Jangan buang HP-mu. Yang salah bukan HP-nya. Toh ke kiri kanan kan kita yang setir mau kemana. Nggak salah, jendela dunia itu ada di depan kita. Tapi kita melirik kemana kan keputusan mata. Tapi kalau Anda mau diberkati Tuhan, miliki habit yang baru atau kebiasaan. Taruh di ruang tamu. Jangan sendiri-sendiri di kamar sana, browsing-browsing yang enggak. Minta tolong sama teman yang dapat Anda percaya. Minta tolong sama keluarga apalagi. Minta tolong sama hamba-hamba Tuhan di sekeliling Anda. Tolong jaga aku, bantu aku ya. Jaga accountability atau jaga supaya saya ada seseorang yang kepada saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Bantu untuk mengawasi aku. Aku mau diawasi. Tolong aku karena aku perlu dukungan. Ranting musuh tidak boleh kompromi. Anda harus cut dari hidup Anda. Ya. Lalu ada ranting benalu. Ranting benalu ini yang annoying sekali. Ini yang sangat-sangat mengganggu. Karena ranting benalu adalah sebuah yang ini bisa dipotong, tapi jangan dulu. Dibersihkan coba. Kalau dibersihkan nggak bisa baru dipotong. Ranting benalu adalah childish character. Atau karakter-karakter kekanak-kanaan, biasanya ketidakdewasaan iman. Karakter kekanak-kanaan yang selalu mencari perhatian dan menghalangi pertumbuhan. Di dalam diri Anda itu ada perasaan ingin tampil, ingin diakui, ingin dipuji, lihat orang lain dirayakan, hati kita nggak senang. Quickly deal with it, masuk ke hadirat Tuhan. Minta sama Tuhan, change my heart, oh God. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Mendekatlah kepada Kristus dan mendekatlah kepada orang-orang yang kaya buah roh. Supaya Anda bisa terinspirasi. Kata inspirasi itu dalam kamus Webster. Inspire artinya to breathe upon. Atau seperti ditiup gitu. Sejuk rasanya di dekat orang-orang. Sekalipun mereka nggak sempurna, mereka itu lebih seperti Kristus dari kita. Jadi jangan salah bergaul dengan orang-orang yang membawamu jauh dari Kristus. Dan ranting benalu itu sesuatu adalah tugas dan PR-mu. Lihat ya, kalau sudah ranting benalu ini lama-lama dibiarkan, lama-lama kita jadi benalunya. Ada orang tertentu kan gitu kan, di tengah-tengah kita selalu cari perhatian, selalu halangi orang lain untuk dekat sama Tuhan. Selalu aja, pokoknya orang itu minta dilayani. Yang kayak begini kalau masuk dalam sebuah tim, ambruklah semua yang Anda perjuangkan bersama. Orang seperti ini harus didisiplin dengan kasih. Diberi kesempatan iya, tapi harus dibimbing, dituntun dengan benar. Dibersihkan. Dan jika dia nggak bisa dibersihkan, terpaksa dia harus di baris belakang. Biar dia ngikut aja, jangan pegang setirnya dengan Anda. Nggak bisa kita jalan dengan orang yang ngambekan. Nggak bisa jalan-jalan dengan orang yang kekanak-kanaan. Pernikahan pun bisa runtuh gara-gara orang begitu. Tapi jangan benarkan perceraian. Anda doakan kalau Anda sudah suami istri, kalau salah satu pasanganmu begini. Doakan sungguh-sungguh. Puasa minta mujizat Allah, yaitu perubahan karakternya. Bisa nggak? Tuhan pasti bisa. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tiada yang suka. Nanti lewat pengalaman, lewat orang lain, lewat kejadian demi kejadian, nanti pasangan Anda itu akan diubahkan. Tapi terutama lewat jamahan Tuhan. Siapa tahu kan saat teduh bersama-sama. Seperti saya katakan tadi, saya rindu nantikan saat teduh berikutnya, rededikasi suami istri. Nanti lama-lama jadi benalu. Orang yang benalu begini itu annoying. Kadang-kadang kita annoying, kadang-kadang kita itu mengganggu. Gak bisa orang lain itu enak ada kita. Kita tuh salib dalam hidupnya bukan berkat. Benalu melulu. Ya, selalu celakanya ya, benalu itu apa? Benalu itu sudah gak berbuah, udah gak berguna, apalagi ayo?
minta matahari. Benalu itu minta matahari. Dia mencuri sunlight, sinar sang surya dari tanaman yang sah, tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan bunga, tanaman yang berguna. Tapi benalu itu korupsi cahaya matahari. Udah nggak berguna, udah useless, udah percuma dan sia-sia, minta matahari lagi. Kadang-kadang kita ya seperti itu. Kita ini orang yang makan sia-sia. Udah makan, udah didoakan, udah menghabiskan resources, menghasilkan sumber daya keluarga, orang tua, suami, istri, atau bahkan menghabiskan peluru doa anak-anaknya. Anak-anaknya harus berlutut, bersujud, nangis-nangis minta supaya papanya atau mamanya bertobat. Sudah ngambil banyak matahari orang, juga nggak kunjung berubah, apalagi berbuah. Bukankah, bahkan bukan berbunga, sama sekali nggak berguna. Jangan-jangan kitalah benalunya dalam sebuah keluarga, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah gereja. Tapi yang bagus itu ini, ranting baik. Itu kita. Ini yang disebut di ayat 2 tadi, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Tadi kan saya sudah jelaskan dibersihkan itu apa. Nah, inilah ranting yang masuk kategori dibersihkan. Ranting baik tetap diproses Tuhan loh ya. Ranting baik bukan berarti dibiarkan, ya sudah kamu udah berbuah good enough. Enggak. Karena Tuhan punya target di hidup kita bukanlah sekedar berbuah. From good fruit to maximum fruit. Jadi Tuhan tidak hanya menargetkan kita berbuah saja, tapi berbuah secara maksimal. Itulah sebabnya kita dibersihkan. Ranting baik itu menjadi proyek utamanya Tuhan. Absensornya Yesus. Saringannya adalah Roh Kudus. Dan tujuan Allah tidak bisa batal dalam hidupnya. Apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan, Dia mengerti Tuhan punya rencana. Hasil akhirnya sudah mudah ditebak. Kemuliaan Allah yang bertambah dalam kehidupan orang itu. Karena dia adalah ranting yang baik. Karena Tuhan mencari pada pohon demikian. Bukan sekedar buah 1-2. Dia mencari buah yang maksimal. Jadi kalau kita sudah masuk kategori itu, tenang aja. Udah berserah aja. Bapak bilang apa, saya nurut. Bapak ngomong apa, saya ngikut. Mengapa? Karena saya tahu Bapak bertanggung jawab. Ku tahu Bapak pelihara aku, dia baik bagiku. Ku tahu dia bertanggung jawab atas hidupku. Aku ini adalah urusannya, asal hatiku berkenan kepadanya. Enak. Saya nggak perlu ada rasa takut apa-apa sih, sungguh untuk masa depan. Asal saya tahu saya ranting baik ya. Asal ada kesaksian roh di dalam hati saya dan orang lain juga bisa melihat buah-buah pada pohonku. Saya nggak perlu terlalu mikirkan panjang-panjang, nggak perlu overthinking ceritanya. Tugas saya ya tugas saya. Apa yang menjadi peran saya itu yang saya jalankan. Sisanya, ngapain saya khawatir akan hari esok? Persiapan dari sisiku, menabung merencanakan, latihan, itu dari sisi saya. Tapi hasil akhirnya, saya serahkan ke Tuhan. Karena saya ini proyek utamanya. Anda harus bisa berkata demikian. Kalau aku ranting yang baik, Tuhan yang punya keperluan untuk melihat buah maksimal di dalam diriku. Semua yang terjadi, ajarku menyadari, Kau selalu sertaku. Wow, coba pikirkan lagi. Anda ranting yang mana? Jangan-jangan kita adalah ranting musuh itu. Kita adalah pengaruh buruk untuk teman-teman kita. Kita adalah utusan setan dalam diri mereka, dalam keluarga. Jangan ya. Jangan sampai kita juga ranting yang mati. Banyak di sini yang sudah mati kerohaniannya. Ini bukan hanya ranting bicara tentang sesuatu di hidup kita. Jangan-jangan hidup kita juga begitu, seperti ranting itu. Ada 4 tadi, ranting mati, ranting musuh, ranting benalu, dan ranting yang baik. Semoga Anda dan saya menjadi ranting yang baik itu. Supaya kita berbuah banyak, sebab di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. 1 Petrus 4 ayat 7.
Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.